Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saida, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Malik Salam. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk melengkapi tugas mata kuliah komunikasi massa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa seperti media cetak dan elektronik. Artinya, sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi-teknologi modern. Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, pembaca, pendengar, penonton yang akan coba diraihnya, dan efeknya terhadap mereka. Fungsi komunikasi massa terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai pengawas lingkungan, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga transmisi budaya dan mempengaruhi norma masyarakat, yang keempat pendidikan dan hiburan. Sejarah komunikasi massa menurut Melvin dan Sandra. Yang pertama, saman tanda dan isyarat, yang berarti pada zaman ini manusia tidak dapat berkomunikasi. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan untuk mengkonstruksikan sebuah pesan. Yang kedua, saman bahasa, lisan. Kemampuan manusia pada masa ini memang tidak menyebabkan perubahan besar, tetapi secara pasti sangat memungkinkan peradaban mereka bergerak maju. Yang ketiga, saman tulisan. Pada era ini sudah ada standarisasi alfabet. Yang terpenting adalah perubahan dari menulis di batu ke media portabel dan industri ringan. Yang keempat, saman cetak menjadi salah satu penyempurnaan paling besar dari perkembangan komunikasi manusia adalah penemuan mesin cetakan. Saman komunikasi massa. Dengan kemunculan media cetak, langkah aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Demikian juga munculnya radio, kemudian televisi mengakibatkan komunikasi massa menjadi salah satu hal penting dan menjadi bagian dalam kehidupan modern. Abad komunikasi massa terus berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Sosiologi komunikasi massa. Sosiologi komunikasi massa berusaha menelaah hubungan timbal balik antara media massa dan masyarakat. Yang kedua, orang awam bertanya, dapatkah media massa meningkatkan taraf kejahatan dan kekerasan, meruntuhkan tatanan moral, memporak-porandakan budaya tradisional, atau mengantarkan masyarakat pada kondisi adil dan makmur? Ilmuwan bertanya, sejauh mana proses dan dinamika sosial dipengaruhi media massa? Sejauh mana pula proses sosial mempengaruhi mekanisme kerja di media massa? Unsur-unsur komunikasi massa. Yang pertama, komunikator. Komunikator dalam komunikasi massa dapat berupa jaringan, stasiun lokal, direktur, dan staf teknis yang berkaitan dengan sebuah acara televisi. Biasanya juga meliputi produsen suatu produk atau perusahaan. Jadi, komunikator dalam komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai individu dalam sebuah lembaga media massa. Yang kedua, isi atau pesan. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan menurut Ray Eldon Herbert dan kawan-kawan harus meliputi beberapa kategori, yaitu berita dan informasi, analisis dan interpretasi, pendidikan dan sosialisasi, hubungan masyarakat dan persuasi, iklan dan bentuk penjualan lain, dan hiburan. Ketiga, media. Terdiri dari radio, TV, surat kabar, tabloid, internet, poster, spanduk, leaflet, dan lain-lain. Yang keempat, efek dan umpan balik. Ada 2 umpan balik dalam komunikasi, yakni umpan balik secara langsung dan umpan balik secara tidak langsung. Umpan balik secara langsung terjadi jika komunikator dan komunikan berhadapan secara langsung, yang memungkinkan mereka dapat berbicara. Misalnya dalam komunikasi antara personal yang melibatkan 2 orang atau komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi massa menurut Wilbur Schramm berfungsi sebagai decoder, interpreter, dan encoder. Menurut Laswell, komunikasi massa berfungsi sebagai pengamatan lingkungan, bagian-bagian dari masyarakat, perusahaan,
pewaris sosial dan suatu generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, menurut Charles Wright, komunikasi massa berfungsi sebagai pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan. Interpretasi pesan, mengkomunikasikan informasi, nilai-nilai, norma-norma sosial budaya, dan memberikan hiburan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.